Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian nonton ini, pertanyaannya cuma satu. Sudah baca Quran belum hari ini? Nah, kalau belum, di pause dulu podcastnya, terus buka mushaf atau buka Al-Quran yang di HP, baca dulu beberapa ayat, terus balik lagi, baru dengerin podcast lagi. Selamat datang dan selamat dengerin aku ngobrol di Mengejar Matahari Podcast. Dan dengan sedihnya ya, aku harus menyampaikan ini adalah record yang kesekian kalinya untuk topik yang aku harus melanjutkan topik yang pertama. Padahal ini tadi rencananya aku mau nge-record topik yang beda lagi gitu, episode yang ketiga dengan topik yang baru yang aku bilang topik enteng, cukup enteng, yang direkomendasikan sama salah satu teman aku di Instagram. Nah, tapi qadarullah ternyata aku salah edit. Yang aku edit yang harusnya siap di share di YouTube itu ternyata yang gagal dong, yang di tengah jalan aku ada berhenti, sementara yang full kayaknya itu kehapus. Aku juga nggak tahu, tapi ya udah deh, coba dibikin lagi aja. Aku cari juga nggak nemu. Sebenarnya capek banget untuk mengulang ngobrol topik yang sama, tapi kalau nggak aku lanjutin, kalau aku nggak bersabar dan ya udah bikin lagi, mau gimana lagi coba ya. Ya aku nggak bakal melanjutkan podcast aku gitu, tetap satu doang itu sendirian di YouTube. Nah, makanya yang aku pengen bahas sekarang ini di sini adalah melanjutkan topik yang kemarin. Kayaknya topik kemarin, topik bahagia itu mudah, aku pikir selesai di satu episode doang. Tapi setelah itu aku pikir-pikir lagi, aku ada sedikit menyenggol bahasan yang seharusnya aku bahas lebih lanjut. Apa itu? Aku kemarin di episode yang udah aku share di bahagia itu mudah, aku menyebutkan percuma aja orang kaya yang punya banyak mobil, punya banyak uh, harta, rumahnya mewah, mobilnya banyak, kendaraannya banyak, kendaraannya banyak, bisa beli apa aja tanpa harus bersusah payah. Masa sih mereka sedih, percuma aja gitu hartanya kalau mereka nggak bahagia gitu. Nah, tapi kalau ditelaah lagi ya, emangnya iya ya orang kaya itu ada yang nggak bahagia? Ya pastinya ada dong, dengan permasalahannya masing-masing, dengan urusan-urusannya yang mungkin berat dan agak susah dihadapi. Pasti ada yang orang kaya itu nggak bahagia. Mungkin ya naudzubillah min dzalik, ya permasalahannya di keluarga, atau mungkin permasalahannya dengan relasinya di tempat kerja, atau apa yang bikin dia stres, bikin dia ruwet banget sampai nggak bahagia, nggak bisa menikmati hartanya dengan baik. Atau mungkin ya uh, orang kaya yang Allah uji dengan sakit gitu. Nah, ini bahasan yang beda ya, tapi ini aku bahas tentang yang orang kaya yang nggak bahagia bukan karena sakit. Kalau sakit itu kan lebih ke apa ya? Ya, tapi ini juga bisa dimasukkan ke bahasan ini juga. Intinya orang kaya yang nggak bahagia, menurut aku itu nggak seharusnya terjadi. Kenapa? Ya gimana ya, orang yang susah aja, orang yang makannya sehari-hari itu mikirnya minta ampun, nggak usah deh makan buat besok, makan buat hari ini aja dia harus bekerja sedemikian kerasnya, apalagi buat bayar yang lain-lain. Nggak usah deh mikir ke beli barang-barang yang mungkin dibeli sama orang-orang kaya, nggak sampai ke situ mikirnya. Pokoknya mikirnya cuma buat makan sehari-hari gitu, susah lagi. Orang yang kayak gitu aja dituntut untuk selalu bahagia dengan menenangkan hatinya setelah dia bersyukur. Apalagi orang yang kaya, orang yang mapan, berduit, bisa beli apa aja dengan mudah. Bukannya itu tuntutannya untuk lebih bahagia itu lebih gede ya? Ya walaupun kita nggak menutup fakta bahwa ya memang ada orang kaya yang nggak bahagia, tapi yang memang seharusnya orang kaya bahagia. Gimana ya, ya setuju dengan itu gitu. Nggak setuju dengan itu, maaf. Nggak setuju kalau orang kaya nggak bahagia. Orang dia bisa ngapain aja, maksudnya ngapain aja tuh dengan hartanya itu dengan mudah ya. Nah, gimana kok orang kaya itu bisa nggak bahagia dengan masalah-masalahnya? Menurut aku,
karena mungkin mereka belum memandang orang yang tidak seberuntung mereka. Setiap orang jelas punya masalahnya sendiri-sendiri, setiap orang punya beban yang harus ditanggung dan kita tidak bisa menyamakan itu. Tapi ketika kita melihat, kita nih ya posisinya sebagai orang kaya, amin, tapi yang bahagia ya. Kemudian melihat orang yang ada di bawah kita, yang tidak seberuntung kita, maka kita bakal mikir, oh iya ya, alhamdulillah aku sekarang mungkin masalahnya emang berat, tapi aku masih punya harta yang kemudian aku bisa gunakan untuk ini itu. Aku masih bisa makan dengan enak, aku nggak usah pikir berat-berat untuk makan hari ini, besok, dan mungkin berapa tahun kemudian sudah ada dana jaminan gitu. Sementara mereka makan hari ini masih bingung kayak gitu kan. Nah, dengan kita melihat ke bawah ya, kita hatinya pasti lebih tenang gitu, karena ya ngerasa oh ternyata ada ya yang tidak seberuntung kita, kok kita ngeluh sih gitu. Nah selanjutnya lagi, kenapa aku bilang orang kaya harusnya bahagia? Karena orang kaya itu lebih bebas buat berbagi. Orang kaya itu dengan mudahnya bisa sedekah seberapa besar dia mau. Setuju nggak? Ya bener dong ya. Nah aku pernah dapet kayak choice of life gitu. Salah satunya pilih uang banyak, punya uang banyak atau punya teman banyak. Nah waktu itu aku jawabnya sama teman aku, dan teman aku dia lebih milih punya teman banyak. Kalau aku nggak tahu ya, karena pikiranku yang memang cetek, tapi waktu itu sampai saat ini aku masih punya pilihan yang sama. Aku lebih milih punya duit yang banyak karena memang teman aku nggak banyak sih. Bukan gitu, ya emang gitu juga, tapi punya duit banyak itu aku mikirnya kita bisa berbagi itu lebih banyak gitu. Kita bisa membahagiakan orang lain dengan harta yang kita punya. Kita bisa neraktir teman, walaupun temennya mungkin cuma 1-2 orang. Kita bisa bahagiain teman kita yang sedikit itu dengan uang kita. Beliin dia hadiah, beliin dia makan, bawa dia kemana, ajak dia kemana, ya nggak? Nah, lagi pula ya, kalau dilihat dari sisi milihnya temen yang banyak daripada duit yang banyak, temen yang banyak itu nggak semuanya berkualitas. Aku membuktikan itu sendiri. Kenapa? Aku ini tipikal orang yang suka banget membuat relasi pertemanan. Aku suka banget beradaptasi dengan orang-orang baru. Aku suka banget ngobrol sama temen, ngobrol sama orang lain. Pokoknya aku suka banget ada di circle pertemanan gitu. Dari SD sampai SMA, circle pertemanan aku itu banyak banget. Tapi setelah aku tahu makna pertemanan, makna teman yang sesungguhnya, ya bahwa teman itu harus ada di saat kita gak cuma pas seneng doang, tapi pas susah itu yang jauh lebih kita butuhkan. Itu arti teman yang sesungguhnya, ya teman yang ada pas kita lagi seneng, apalagi kita susah. Bukan cuma pas kita ketawa-ketawa doang, pas kita punya jabatan, pas kita punya harta. Tapi pas kita lagi susah, pas kita lagi terpuruk, pas kita harusnya dilihat kalau kita itu butuh dukungan banget, harusnya mereka ada buat kita. Nah kalau ditanya berarti kamu lagi ada di posisi yang kayak gitu ya Tut? Ya gimana ya, ya pernah sih. Tapi ya itu bukan yang mau kita bahas sekarang. Intinya semua teman yang banyak itu nggak semuanya berkualitas. Nah makanya lebih baik punya duit yang banyak daripada punyanya teman yang banyak. Karena dengan duit yang banyak kita bisa bahagiain teman kita yang sedikit itu, ya enggak? Nah contoh aja juga lagi ya, kalau kita punya duit yang banyak, kita lihat tetangga kita, orang lain gitu yang mungkin susah. Nah kita coba deh, kita beliin apa gitu, makanan kayak bingkisan atau apa, kita datang ke rumahnya. Assalamualaikum Mbak atau Bu gitu. Ini Bu, saya tadi habis dari sini, mampir beli ini double, satunya buat Ibu. Pasti dia seneng banget. Karena ya kita tahu dia buat makan sehari-hari aja susah. Kalau dibawain makanan pasti seneng. Nah tapi tahu nggak siapa yang lebih seneng di situ? Iya, kita yang lebih seneng. Kita seneng lihat dia tersenyum karena kita seneng karena dia seneng, kita bahagia karena dia bahagia. Nah makanya uang itu bisa bikin kita bahagia karena kita bisa membahagiakan orang lain. Setuju nggak? Nah dari situ ya kita bisa simpulkan gitu. Aku juga pernah dengar, aku nggak tahu, jujur aja aku nggak tahu ini apakah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan.
Tapi pernah ada yang bertanya, siapakah orang yang paling berbahagia? Jawabannya gini, orang yang paling berbahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Nah, sesuai banget gak sih sama bahasan yang sebelumnya ini tadi, yang barusan diomongin, bahwa kita bisa bahagiain orang lain dengan harta kita. Nah, kalau kita belum ya, bukan enggak, belum punya harta yang banyak, belum punya harta untuk membahagiakan orang lain, kita buat sodakoh nggak bisa yang sebanyak-banyak yang kita mau, ya seadanya aja. Gimana cara kita buat membahagiakan orang lain? Caranya katanya adalah dengan tutur kata kita yang baik. Tapi aku setuju banget loh, orang yang baik perkataannya, orang yang adem lisannya gitu ya, dia selalu mengucapkan yang baik-baik, dia selalu mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, itu adem banget gitu ya lihatnya. Dan dengan lisannya itu dia memberikan manfaat, kemudian juga membuat orang lain bahagia. Nah, ini yang aku coba dengan sepenuh tenaga buat kayak gini. Selain untuk menuangkan hobi aku yang suka banget ngobrol, aku juga pengen gitu dengan apa yang aku punya, aku mencoba bertutur kata yang baik, bertutur kata yang kemudian memberikan manfaat untuk orang lain, yang aku tuangkan dalam podcast kayak gini supaya bisa bikin orang lain bahagia gitu. Ya seenggaknya itu tadi, membuat kata-kata yang bermanfaat gitu, ada manfaatnya buat orang lain. Nah, makanya ya kalau kita belum punya harta yang banyak, ya dengan apa yang kita punya kita usahakan untuk membahagiakan orang lain. Disitulah kita bisa berbahagia. Nah, selanjutnya ada juga nih, dan masih berhubungan sama yang kemarin dan udah aku bahas panjang banget, bukan cuma berhubungannya, udah aku bahas panjang banget di episode yang pertama. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Mau keadaannya gimana juga, senang atau susah, kaya atau miskin, lagi terpuruk atau lagi gimana. Nah, ini soal terpuruk ini bakal aku bahas di episode yang selanjutnya. Kita dituntut untuk harus selalu bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, hati kita tenang, hati kita nggak muluk-muluk minta yang nggak kita punya, maaf. Hati kita nggak selalu merasa capek, kita nggak selalu merasa lelah dengan apa yang kita kerjakan, karena hati kita tenang. Nah, disitulah ketika hati kita tenang, ya Allah, kebalik-balik. Ketika hati kita tenang, ya kita bakal ngerasa cukup, kita bakal ngerasa bahagia. Nah, gitu. Jadi ada dua cara tadi ya. Caranya ya dengan membahagiakan orang lain supaya kita bahagia, dan dengan bersyukur. Nah, ada satu lagi yang belum aku bahas di sini dan di podcast yang kemarin. Ternyata orang yang bahagia adalah orang yang punya temen yang soleh. Dan aku ngerasain banget itu. Aku mungkin memang ya belum jadi orang yang soleh, aku masih gini-gini aja, aku masih berusaha untuk belajar karena banyak banget yang belum aku pahami. Tapi kerasa banget pengaruhnya ketika kita punya teman yang soleh, ya nggak? Karena ketika kita berteman dengan orang yang baik, kita akan ketularan baiknya, kita akan kecipratan tuh kebaikan-kebaikannya. Ketika kita berteman dengan orang yang soleh, ya kita bakal ngelihat dia gitu, Masya Allah, dia ibadahnya bagus banget, dia rajin baca Quran, dia rajin baca-baca kitab, dia rajin beribadah, kayak gitu. Jadi kita ngerasa iri gitu, dan iri itulah yang jadi motivasi kita buat kita juga bisa nih kayak teman kita gitu. Akhirnya kita terpicu buat berusaha untuk jadi soleh juga. Nah, kayak yang sering diomongin gitu ya, kalau kita temenan sama orang penjual minyak wangi, kita bakal keikutan harumnya. Ya walaupun aku juga nggak tahu sih apa kita ikut disemprot-semprot parfumnya atau dikasih parfumnya secara gratis, juga nggak tahu. Tapi itu sebuah analogi yang tepat gitu. Kalau kita berteman dengan orang yang kurang baik, ya kita bakal keikut gitu. Kita punya temen yang doyan jajan, hedon, suka beli ini itu, suka nongkrong di sana sini, ngabisin waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita bakal keikut kayak gitu, karena kita ya sesuai dengan lingkungan yang tempat kita bergaul gitu. Nah, makanya kalau punya temen yang soleh, jangan dilepas, jangan milih teman lain yang cuma main-main doang. Ya boleh sih main-main, tapi kalau kebanyakan gak bermanfaatnya, malah menimbulkan mudarat, lebih baik ya pertahanin temen yang soleh itu.
Nah, kalau belum punya, ya cari. Banyak banget orang soleh yang pasti mau gitu diajak berteman sama kita ya, walaupun kita masih banyak kurangnya. Intinya kita berniat untuk kita belajar. Kalau belum punya, banyak banget di sosial media di mana bertebaran komunitas-komunitas yang bisa mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang soleh, supaya kita juga selalu diingetin gitu dalam kebaikan. Karena orang-orang soleh itu mikirnya ya mengajak orang lain untuk berbuat baik juga, mengingatkan ketika salah ya. Maka dari itu, harta yang berharga yang bisa bikin kita bahagia yang temen yang soleh itu. Nah, gitu ya. Di sini intinya aku yaitu tadi menyimpulkan gimana sih caranya kita bahagia. Ya caranya yang udah aku ceritain tadi, aku omongin tadi, membahagiakan orang lain dengan apa yang kita punya. Kalau kita punyanya harta ya dikasih itu harta, dibagiin tuh harta. Kalau kita belum punya harta yang cukup banyak, ya kita membahagiakan orang lain dengan apa yang kita punya, dengan lisan kita, dengan apa ya, tenaga kita, bantuin kayak atau apa gitu kan bisa ya. Terus juga bahagia yang selanjutnya caranya, ini yang paling mendasar ya, adalah dengan bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, hati kita tenang, bahagialah kita. Terus punya temen yang soleh. Kalau belum punya, cari sekarang juga. Jadi gitu aja ya. Ini mungkin bahasanya nggak selengkap podcast yang udah aku bikin dan kehapus atau gimana atau error, tapi cukup untuk menyambung supaya nggak terskip, supaya tetap ada yang disampaikan. Terima kasih udah dengerin aku ngobrol, walaupun ini banyak banget kurangnya, aku banyak belibetnya. Aku tuh jujur aja ya, ngomongnya tuh suka kecepetan. Jadi aku kayak gini nih juga belajar buat ngomongnya nggak cepet-cepet, biar nggak kayak mesin ketik tek 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 gitu. Jadi mohon maaf banget ya kalau banyak salahnya dari aku. Kata-kata yang aku sampaikan ada kekeliruan atau mungkin menyakiti, menyinggung hati dan perasaan yang dengerin, maaf banget. Tulis aja di kolom komentar saran, kritik yang membangun. Kalau aku membuat kesalahan dan membuat ganjal dalam pendengaran podcast ini, sampaikan aja di komentar supaya aku bisa memperbaiki cara aku menyampaikan podcast. Terus juga jangan lupa di like, sukai, sama aja ya, like sama sukai apaan sih aku, sukai video ini, sukai podcast ini, suka nggak suka tekan tombol like-nya untuk mendukung aku, juga dengan subscribe karena dukungan kalian sangat berarti buat aku. Jazakumullah khair. Aku bakal langsung record tema yang selanjutnya karena ini rencananya aku mau bahas tema yang kedua itu tentang move on. Jadi terima kasih, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga ini berhasil ya.